Udah. Ya boleh. Balikan nggak? Review ini di sini harus. Ya kembali berarti bisa balik. Udah lagi. Udah di enggak, yang ini yang itu lemon. Sekarang masih yang sudah kanan dan yang balik. Oke. Iya. Itu dia apa? Mitlik gimana? Enggak, maksudnya nanti diaktifin lagi ya. Di mute diaktifin ya apa caranya? Ini gimana? Salah. Itu untuk Sini ini di ya. sini. Oke. Kakak. Cek. Sudah dimatikan. Sudah. Oke, gitu di mana ini? Kena semua ya. Kita hilang. Hilang. Cek. Bukan kali feedback. Enggak sih, biasanya ke sana. Cek. Ini demi matiin. Sorry ya. Coba aja nanti. Cek. Oh, alah ya ampun. Udah. Ada. Cek. Kecil sih. Masuk Nanti kecil. Coba. Kecil ini.
resmi. Oh, ya kan. Nomor 2.
Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ganti. Jemaat Tuhan, ibadah pagi hari ini kita dasarkan pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarlah nas pembimbing yang terambil dari Injil Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita sekalian. Dan menyertai juga.
Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian kami, panjatkan padamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh-Mu Kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh panggilan aku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman Tuhan sungguh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita meminta bimbingan Roh Kudus, mari kita mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita dari Matius 8 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Matius 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sambil Alkitab kita tetap terbuka, mari kita menundukkan hati kita bersama berdoa. Dengan kerendahan hati kami ya Bapa, di pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang ya Bapa, tiba saatnya
kami ingin membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang hadir di tempat ini dan juga yang ikut beribadah di rumah mereka masing-masing. Terkhusus ya Bapa, kepada hamba-Mu ini, berikanlah Roh Kudus-Mu supaya apa yang hendak dikatakannya nanti adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Matius 8, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat yang menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Di zaman modern sekarang, tentu kita bersama telah mengetahui apa yang namanya pertunjukan sulap atau pertunjukan magic. Di berbagai acara pencarian bakat, seperti misalnya American Got Talent atau Indonesian Got Talent, mempertunjukkan beberapa adegan-adegan sulap, adegan-adegan magic, seperti misalnya menebak kartu dari berbagai tumpukan kartu, mengambil sebuah kelinci dari sebuah topi yang kosong, atau merubah kartu menjadi merpati yang hidup yang bisa terbang. Tentu ketika kita melihat pertunjukan sulap tersebut, kita bertanya dalam hati, kok bisa ya seperti itu? Bagaimana caranya? Bagaimana orang tersebut bisa mengambil kelinci hidup dari sebuah topi kosong? Atau mengubah kartu menjadi burung merpati yang bisa terbang? Pertanyaan-pertanyaan itu spontan pasti ada di pikiran kita. Sama halnya ketika kita membaca kisah mukjizat. Kita akan bertanya, kok bisa seperti ini? Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah pertunjukan sulap, pertunjukan magic itu bisa disandingkan dengan kisah-kisah mukjizat yang ada di Alkitab?
terkhusus kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentu dengan tegas kita mengatakan tidak bisa dong. Ini berbeda. Pertunjukan sulap kan itu hanya ilusi. Itu kan hanya trik belaka. Ya, itu memang benar. Kita tidak bisa membandingkan, menyamakan pertunjukan sulap dengan kisah-kisah mujizat yang ada di Alkitab. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, kita mau melihat dari esensinya, ternyata beberapa titik ada kesamaan-kesamaan tersebut. Sekali lagi bukan berarti ini sama, tetapi di beberapa titik ada kesamaan. Kalau kita melihat bahwa pesulap itu menunjukkan atraksi sulapnya bukan dalam rangka memberitahu kepada kita penontonnya untuk ini loh caranya seperti ini, caranya merubah kartu menjadi merpati itu seperti ini, entah ditekuk-tekuk atau digimanakan, dibasahi kakinya, bukan. Pesulap memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Mungkin kita bisa katakan, oh pesulap itu mau menghibur para penonton. Oh pesulap itu menunjukkan pertunjukan sulap untuk mendapatkan uang. Mata pencahariannya sebagai pesulap. Tetapi kalau kisah mujizat ini berbeda. Sama-sama memiliki tujuan, sama-sama memiliki arah, maksud, tetapi berbeda tujuannya. Tentu kita mengatakan secara umum bahwa mengapa ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara umum kita mengatakan bahwa ini untuk menunjukkan kemuliaan Allah yang ada pada diri Yesus. Ini untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu nyata, dapat disampaikan kepada umat yang ada di dunia ini. Kita tentu akan merasa bahwa oh sama dong berarti. Tetapi sebenarnya tujuannya itu berbeda. Sama-sama memiliki tujuan, iya, tetapi tujuannya yang berbeda. Untuk karena itu penting sekali ketika kita melihat sebuah mujizat yang ada di Alkitab, terkhusus di Injil saat ini yang kita baca dari Injil Matius 8 ayat yang pertama sampai yang keempat, apa esensinya? Apa tujuannya mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus? Bukan berarti kita mencari bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Bagaimana sih caranya Tuhan Yesus mentahirkan orang yang sakit kusta ini? Bukan itu yang kita cari, bukan berfokus pada mujizatnya, tetapi esensi apa? Makna apa di balik kisah tersebut? Kita saksikan bersama bahwa setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di pasal-pasal sebelumnya kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Kemudian ketika dia turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita perlu mengetahui bersama di sini bahwa sakit kusta yang sampai sekarang pun belum ada obatnya, hanya pencegahannya saja yang bisa dilakukan oleh kita sekarang yang hidup di zaman modern, ternyata sudah ada dari sejak dahulu kala. Dan sakit kusta ini dikategorikan sebagai sakit yang merupakan kutukan dari Tuhan, dari Allah. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama di Imamat pasal yang ke-13 sampai yang ke-14, di pasal 13 ada 59 ayat, kemudian di pasal 14 ada 57 ayat. Di situ dipaparkan bagaimana penyakit kusta ini.
bagaimana penderita kusta harus diperlakukan. Di situ dijelaskan dengan rinci. Sakit kusta adalah sakit yang awalnya hanya timbul benjolan-benjolan nanah kecil di beberapa bagian tubuh. Kemudian dari situ si penderita mengalami kecacatan pada beberapa bagian tubuhnya. Jari-jarinya mulai lepas dan bahkan tangannya pun bisa hilang. Atau jari-jari di kaki mulai lepas satu persatu, kemudian mengikuti kakinya juga. Ini adalah penyakit yang membunuh si penderita dalam waktu yang cukup lama. Penderita harus mengalami penderitaan yang cukup lama. Bisa sampai 20-25 tahun. Seperti itu. Jadi ini diandaikan sebagai penyakit yang sama dengan orang mati. Dan kemudian orang yang menderita penyakit ini bukan hanya fisiknya saja yang diserang, tetapi mentalnya. Kalau disaksikan di imamat tadi, kita akan mengetahui bahwa orang yang sakit kusta itu akan dianggap najis. Mereka tidak bisa beribadah pada bait Allah. Mereka harus dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, mungkin keluarganya, mungkin kerabatnya. Harus ada jarak di antara orang yang sakit kusta dengan orang yang tidak sakit. Karena apa? Karena kalau nanti orang yang sakit kusta ini terkena hempasan angin, kemudian anginnya itu mengenai orang yang tidak sakit, bisa nanti jadi najis. Orang yang terkena hempasan angin yang dari penyakit kusta ini. Seperti itulah pergumulan orang penyakit kusta, terlebih di zaman Tuhan Yesus berada. Kita mengetahui bersama bahwa dia, si penderita, adalah orang yang sangat menderita fisik dan juga mentalnya. Dengan keyakinannya yang bahwa dia adalah orang yang dijauhi, orang yang tidak layak, orang yang najis, dia sujud menyembah dia. Tertulis di ayatnya yang kedua, lalu sujud menyembah dia. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk sujud menyembah ini adalah proskunein. Kata ini sangat khas menunjukkan bahwa dia sedang menyembah yang ilahi. Berbeda dengan penghormatan yang dilakukan oleh para bawahan misalnya kepada atasannya. Itu sama-sama menghormati, tetapi ini berbeda. Ini adalah sujud menyembah. Kemudian sambil sujud menyembah, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita perlu menggarisbawahi di sini bahwa si penderita kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si penderita ini tidak mengatakan bahwa Tuhan bisa nggak menyembuhkan aku. Ini berarti ada suatu kepercayaan pada diri si penderita ini, bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkannya. Tetapi masalahnya mau atau tidak. Ini berarti dia menyerahkan penyembuhan tersebut kepada kehendak dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak, kehendakmu lah yang jadi. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan, mampu menyembuhkan. Tetapi hanya kehendaknya lah yang menjadi kunci dalam penyembuhan itu, bukan kehendak si penderita kusta ini. Dan dia berkata, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini juga salah satu kata yang penting saya kira. Karena di sini tidak dikatakan sembuhkanlah aku. Ini berbeda. Tahir dengan sembuh itu adalah dua kata yang berbeda.
Dan dalam bahasa Yunani pun dikatakan di sini katanya adalah katarizo, tahir, to make clean, menjadi bersih. Dulunya dia menganggap dirinya bahwa dia ini kotor, najis, dan tidak layak. Dia sadar dengan hal itu, dengan ketidaklayakannya itu dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa menyembah Tuhan di bait Allah karena dia najis. Oleh karena itu dia meminta untuk mentahirkan dirinya. Bukan semata-mata untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Penyakitnya itu tidak penting. Tetapi yang penting aku bisa tahir. Aku bisa menjadi hambamu lagi. Aku bisa memujimu lagi, menyembahmu lagi. Tentunya di dalam bait Allah. Inilah yang menjadi peran penting dari perkataan si penderita kusta tersebut. Dia berkata, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kemudian dilanjutkan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekali lagi di sini, jadilah engkau tahir. Bukan dikatakan jadilah engkau sembuh. Walaupun dengan cara mentahirkan itu yang juga berarti menyembuhkan penyakitnya, yang bisa menjadikan dia beribadah kembali di bait Allah. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sangat penting di sini kata-kata Yesus di ayatnya yang keempat, bahwa dia kembali menyuruh orang ini kepada para imam, bukan kepada orang lain. Kita bisa mengatakannya bahwa Yesus tidak ingin perbuatan mujizatnya ini diketahui orang banyak. Kita bisa mengatakan itu. Tetapi esensinya adalah, kamu itu dulu kan sakit kusta. Kamu tidak layak beribadah karena kamu dianggap najis. Sekarang kamu sudah saya tahirkan, maka kembalilah kepada para imam supaya kamu diperbolehkan, dilayakkan untuk beribadah kembali di bait Allah. Inilah poin penting mengapa Yesus menyuruh orang yang sakit kusta ini yang sudah ditahirkan kembali untuk kembali kepada imam, supaya imam tahu, si sakit kusta ini sudah sembuh, berarti dia bisa kembali untuk beribadah di bait Allah. Di zaman pandemi sekarang ini, kita tentu memiliki pergumulan yang sekiranya mungkin tidak seperti orang yang sakit kusta ini. Pergumulan yang kita hadapi di tahun 2021 ini adalah pandemi, yang tentu belum berujung akhirnya bagaimana kita juga belum tahu. Ini adalah pergumulan kita jemaat di tahun 2021. Lantas apa yang seharusnya kita minta kepada Tuhan di tengah pandemi ini? Puji Tuhan, kita bersyukur pada 24 Januari hari Minggu ini kita bisa kembali mengadakan ibadah di gedung gereja beserta dengan live streaming yang diadakan untuk jemaat-jemaat yang berada di rumah. Kita dilayakkan di sini bahwa kita masih bisa mengadakan peribadahan. Tentu ini adalah kehendak Tuhan. Dan jika Dia tidak mau menghendaki kita beribadah di gedung gereja sembari mengadakan live streaming, tentu ini tidak akan pernah terjadi. Inilah yang perlu kita sadari,
bahwa kelayakan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selaku jemaatnya di tengah pandemi ini. Apakah kita bisa menyadari hal tersebut? Dan jika misalnya nanti kita telah melewati masa pandemi ini, kita semakin layak untuk beribadah di gedung gereja misalnya, apakah kita akan kembali ke gedung gereja? Atau kita sudah merasa, sudahlah, kita pun sudah lama tidak beribadah. Sekarang pandemi sudah lewat. Mari kita merayakannya dengan pesta yang meriah, dengan hiruk pikuk yang sangat ramai. Apakah kita mau seperti itu? Dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita menyadari, kembalilah kepada para imam. Kamu dulu sudah tidak layak. Sekarang kamu saya layakkan, kembalilah kepada peribadahan yang seharusnya kamu lakukan. Inilah yang menjadi pesan kita pada perenungan hari Minggu ini. Bahwa kita yang masih dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadah, entah itu nanti setelah pandemi ini berakhir, mari kita tetap kembali sebagai jemaatnya yang layak, yang tentu dengan kehendaknya saja. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari Kitab Bakti 63, baitnya yang kedua, Firman-Mu Tuhan. Sungguh bahagia aku dan terang di jalan. Haleluya, amin. Tuhanku yang lihat, Kau ajarkan aku pengertian. Lidahku menyanyikan janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, sungguh bagi langkahku dan terang di jalan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kemudian berkudus, lahir dari anak Maria, yang meninggal bahwa bukan Yesus Kristus, disekalikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga, bangkit dari atas, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang Maha Kuasa, dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh merasakan bagaimana kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami umat-Mu dari minggu lalu sampai pada hari ini. Ya Bapa, dengan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, pada hari ini kami mampu
mampu mengadakan peribadahan hari Minggu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat-jemaat kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Termasuk ya Bapa, pada pagi hari ini kami begitu mengucap syukur yang besar kepadamu karena kami dapat memuji namamu, memuliakan namamu, walaupun di tengah-tengah kondisi yang begitu berat kami harus hadapi, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah kami ya Bapa, lihatlah kami anak-anak-Mu yang tulus mempersembahkan pujian, yang dengan tulus memuji namamu, menyembahmu, mendengarkan firman-Mu di ibadah hari Minggu ini. Dalam kesempatan hari Minggu ini, kami ingin memanjatkan doa dan permohonan kami untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal pada saat ini. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa memberi perlindungan kepada negara kami ini. Engkau memberkati pemerintahannya, para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga ke pelosok negeri ini. Berilah mereka hikmah dan kebijaksanaan dalam memimpin. Kiranya kuasa-Mu nyata dan hadir, memberikan kekuatan di tengah rencana-rencana dalam menangani dan meredam pandemi yang terjadi pada tahun ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para tenaga medis yang turun dan membantu penanganan pasien-pasien COVID-19 dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani sesama mereka. Kiranya hanya Engkaulah yang selalu menyertai dan melindungi mereka serta keluarga mereka. Berilah mereka kesehatan dan kemampuan sehingga mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga mendoakan setiap gereja-gereja-Mu serta peranan-peranan gereja dalam mendukung pemerintah memutus rantai penyebaran COVID. Sertai dan berkati setiap keberadaan gereja-Mu ini ya Bapa, dalam pelayanannya, dalam kesaksiannya di tengah masa pandemi ini. Berikan kekuatan serta kemampuan dalam memberi dan melayani nama-Mu. Terkhusus ya Bapa kepada jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Salum Sidoarjo. Engkau menyertai dan memberkati Ibu Pendeta Matilda, setiap majelis yang bertugas maupun yang tidak bertugas hari ini, setiap karyawan-karyawan kantor, setiap pengurus pelkat, dan setiap keluarga-keluarga jemaat yang ada di Salum Sidoarjo. Kami juga berdoa ya Bapa, kami mengingat di tengah kondisi pandemi ini bahwa ada beberapa jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit, lemah fisik mereka. Kiranya ya Bapa, Engkau yang merawat mereka, Engkau yang memberkati segala proses penyembuhan yang mereka lalui. Juga kepada para jemaat-Mu yang pada kesempatan minggu ini memperoleh ungkapan syukurnya dari pertambahan usia yang mereka alami, baik pertambahan usia perkawinan maupun pertambahan usia di dalam hidupnya. Ya Tuhan, begitu banyak syafaat yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi ya Bapa, semuanya ini hanyalah kehendak-Mu saja yang dapat memampukan, mengabulkan, dan menyatakan pada kehidupan kami, terutama di tengah kondisi yang begitu berat kami rasakan ini. Untuk itu ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami masalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kami sampaikan dalam pemberian persembahan, Bapak Ibu tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjaga jarak dan tidak bergerombol di depan. Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti arahan petugas yang akan memberikan arahan oleh Bapak Diaken Michael Sumarno dan Bapak Diaken Yance Bawano. Terhitung mulai tanggal 24 Januari 2021, dibuka kotak khusus bencana alam dan yayasan kesehatan. Mohon partisipasi jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kami persilakan dari majelis petugas, setelah itu bangku paling depan.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Penyayang, hati kami diliputi rasa syukur yang meluap-luap oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang nyata bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja kami. Terimalah syukur hati kami ini, ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan kami, serta pakailah para pelayan yang mengelolanya, agar semua ini dapat dipakai untuk menyatakan pekerjaan kasih dan keadilan-Mu. Pakailah diri kami seutuhnya juga, ya Tuhan, untuk menjadi alat mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, persilakan duduk.
Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Kami sampaikan penegasan Warta Jemaat hari ini. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada diaken, penatua, pelayan firman, pianis, pemandu lagu yang melayani pada ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, informasi pelayanan dan informasi keuangan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan di WhatsApp grup Shalom Sidoarjo. Demikian penegasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.